Good morning, parents semuanya. Sekarang kita masuk kepada tema kita di hari ini, yaitu mengenai tepat waktu. Tadi sudah dibuka ya oleh Miss Restu. Kemudian saya melanjutkan saja mengenai tepat waktu. Kalau 3 bulan ke belakang, parent, anak-anak diajarkan tentang, suara saya terdengar tidak? Terdengarkah? Terdengar, Miss. Ya. Terdengar, Miss. Ya, baik. Terima kasih terdengar ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Yang belajarnya orang tua, ya. Saya juga sebagai orang tua terus belajar. Sampai kapan? Ya seterusnya ya, selama kita masih diberikan umur oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Nah, saya tidak pernah bosan-bosan mengajak orang tua, mari kita pun perlu belajar supaya kita semakin dapat banyak wawasan pengetahuan dalam mendidik putra-putri yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Nah, bulan ini sampai 3 bulan ke depan itu kita anak-anak diajarkan tentang tepat waktu. Tadi anak-anak sudah belajar mengenai definisi ya. Nah, sekarang saya ingin beri kesempatan kepada parent untuk hafalkan definisinya ini. Kemudian nanti diajak, nanti saya tanya ya. Yang sudah hafal nanti dapat door prize. Ya. Saya kasih waktu dulu ya, nanti dibuka dulu nih sebentar, nanti saya minta Mister di close dulu ya. Yang dihafalkan adalah definisi. Silakan parent. Saya hitung mundur 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tolong ditutup Mister. Halo Mister Hengki. Ditutup sekarang, Miss? Ya. Oke. Ya. Nah, bagi parent yang bisa open kamera, dipersilakan untuk open kamera ya. Ya, nanti saya minta teacher untuk menulis siapa yang bisa menjawab. Baik, definisi dari tepat waktu. Saya akan mulai dari yang sudah open kamera. Mama Billy, dipersilakan. Definisinya apa, Mam? Mama udah jawab jawabannya. Ya, sudah. Masih di ini ya? Mic-nya masih di close. Menghormati orang lain dan waktu mereka. Iya, ya, oke, baik. Kemudian kita masuk ke sudah ya, sudah dijawab. Definisinya adalah menghormati orang lain dan waktu mereka. Sekarang kita masuk ke 5 saya mau. Ayo, parent kita hafalkan. Kalau anak-anak aja bisa, parent juga pasti bisa. Nah, 5 saya mau ya. Karena ini yang akan menjadi dari 5 saya mau ini, kurikulumnya ini adalah 5 saya mau, kemudian kita buat indikator. Nah, dari poin-poin 1, 2, 3, 4, 5 ini dikembangkan lagi oleh para guru untuk menjadi sebuah indikator dan itu diajarkan setiap hari. Ya, setiap hari kepada anak-anak. Nah, hari ini saya mengajak parent, mari kita hafalkan 5 saya mau. Ya, 5 saya mau. 1, saya mau berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Yang kedua, saya mau bersiap-siap menghadapi penundaan yang tak terduga. Yang ketiga, saya mau menyelesaikan pekerjaan saya sebelum
tenggat waktunya tiba. Maksudnya sebelum waktunya tiba. Tanggal waktunya ya. Kemudian menyusun jadwal harian dan melaksanakannya. Yang kelima, tidak terjebak ke dalam perangkap hanya satu kali lagi. Sudah dihafalkan? Ini agak lama dibukanya, silakan dihafalkan dulu. Nih aku baru nih lama banget tuh. Ya, saya udah. Kalau mau dicatat silakan. Baik, saya akan hitung mundur ya, 5 ya. Kemudian nanti minta tolong Mister tutup lagi. 5, 4, Mau ke pantai. 3, 2, 1. Silakan Mister ditutup. Nah, tadi sudah belajar ya, Mam. Saya nggak suruh semuanya. Saya hanya ingin di antara 5 itu, ya, yang bisa semua juga boleh luar biasa. Ya, bisa 2 atau 3 boleh. Ya. Saya mulai dari urutan yang pertama ya. 5 saya mau, 1 dan 2. Silakan, Mam. Siapa yang sudah hafal? Ayo. Bisa dikasih ini apa? Simbol raise hand. Silakan. Ayo. Oh, Mama Angka udah Fangka, ready, ayo. Miss. Oh, udah. Oh, Mama Fangka dulu ya. Ayo silakan. Ditulis ya, Miss. Dibaca. Hafal. Silakan. Definisi tepat waktu. Yang pertama, menghormati orang lain dan waktu mereka. Iya. 5 saya Berada di mau. 5 saya mau. Ya. Yang pertama, menghormati orang lain dan waktu mereka. Berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, bersiap-siap menghadapi penundaan yang tak terduga. Menyelesaikan pekerjaan saya sebelum tenggat waktunya tiba. Menyusun jadwal harian dan melaksanakannya. Tidak terjebak ke dalam perangkap hanya satu kali lagi. Oh iya. Dibaca ya. Iya. Komplit, Miss. Jadi komplit. Jadi 5 saya mau itu dimulai satunya dari berada di tempat yang tepat. Pada waktu yang tepat. Itu yang nomor 1-nya. Tadi Mam Fangka baca definisinya ya, nggak apa-apa. Coba ada yang bisa hafal nggak? 1 sampai 2 aja. Ada nggak yang hafal? Ya, nanti dilanjutkan di rumah sampai 5. Ada? Silakan, Mam. Di waktu yang tepat. Tadi Mam Billy ya, tadi kalau nggak salah ya. Ya, Miss. Mam Billy tadi sempat raise hand. Ayo, silakan, Mam. Oh, Mam Grace. Ya, silakan, Mam Grace. Ya, silakan. Masih di ini ya? Masih di mute. 5 saya mau bersiap-siap menghadapi Benar, Miss, nggak urut. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kedua, bersiap-siap menghadapi. Bersiap-siap menghadapi penundaan yang tidak terduga. Ya. Menyusun jadwal harian dan melaksanakannya. Ya, udah cukup 2. Yeay. Ya, Mama Grace dapat door prize ya. Ya.
Baik, ada lagi yang lain kayak gitu nggak apa-apa. Nggak harus berurut nggak apa-apa. Silakan Mam Billy. Mam Fangka juga boleh ulangin lagi boleh. Silakan. Silakan Mam Billy. Silakan. Tidak terjebak ke dalam perangkap hanya satu kali saja. Ya. Menyusun jadwal harian dan melaksanakannya. Ya. Oke, baik. Sudah ya. Satu lagi siapa? Silakan. Satu orang lagi. Ya. Tadi mau Billy jadi 2 ya sama definisi ya, luar biasa. Ayo satu lagi Mam, silakan. Satu lagi. Tidak berurut tidak apa-apa. Ya, tidak berurut tidak apa-apa. Ulang lagi Mama Fanka. Oh, Mama Fanka mau ulang lagi tapi dihafal ya. Silakan. Hafal ya, Miss. 5. Berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ya. Bersiap-siap menghadapi penundaan. Bersiap-siap menghadapi penundaan yang tak terduga. Ya. Ada 2 asisten ya di situ. Ya, kasih. Itu Selen lagi main di rumah. Bantuin anakmu. Aduh, halo Fanka. Asisten Semangat. Mama ya. Oh, semangat. Baik, terima kasih untuk Mam Grace. Iya, Mam Fanka, juga Mam Billy. Terima kasih juga untuk yang lain ya. Untuk kesempatan yang lain, saya berharap kita semua bisa lebih semangat lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan masuk kembali ke PPT-nya, Mister. Ya. Ya, tadi kita sudah hafal ya definisinya menghormati orang lain dan waktu mereka. Itu definisi tepat waktu. Kemudian yang 5 saya mau, Mister kembali ke PPT-nya. Ya, mungkin di sana sinyalnya agak ini ya. Ya, 5 saya mau itu dikatakan di sini berada pada waktu di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, parent kita tahu bahwa kita mengajarkan untuk anak bisa tepat waktu itu nggak gampang ya. Itu perlu usaha yang berulang-ulang kita tanamkan. Bahkan nggak hanya anak-anak loh. Kita sendiri juga harus belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang tepat waktu. Tepat waktu itu bukan berarti on time. On time itu bukan berarti begini. Kalau datang jam 8, kalau kita acara jam 8, kita datangnya jam 8. Nah, orang bisa bilang on time itu seperti itu. Kalau tepat waktu, kalau dibilang jam 8, berarti kita sebelum jam 8 kita sudah hadir. Nah, itu dikatakan tepat waktu. Ya. Nah, tepat waktu ini juga digambarkan simbolnya dengan burung layang-layang. Ya. Nanti Mam bisa lihat, bisa searching ya atau lihat di YouTube. Kemarin saya ada shot sedikit ya, cuma saya belum sempat kirim ke Mister untuk diinikan. Ya nanti di grup aja. Itu burung layang-layang itu. Kenapa dibilang burung layang-layang? Karena memang mereka adalah koloni ketika mereka ingin pergi ke satu tempat mereka berkoloni dan mereka supaya tepat pada waktunya mereka bersama-sama gitu. Burung layang-layang seperti itu. Jadi simbolnya kita buat burung layang-layang. Mereka tepat waktu di alam. Ya. Selama ribuan tahun pengamat burung memperhatikan bahwa burung layang-layang tersebut mengikuti siklus alam dan kembali dari tempat pencarian makan mereka pada musim dingin. Dan pada waktu tepat waktu. Gitu. Mereka kembali, kalau mereka nggak tepat waktu, maka musimnya akan berlalu dan mereka nggak akan tiba di tempat yang di waktu yang tepat. Itulah burung layang-layang. Itu nanti kita akan ajarkan juga kepada anak-anak. Jadi simbol dari tepat waktu itu adalah burung layang-layang. Nah nanti kita akan berikan anak-anak kalau ketika sudah selesai diajarkan tema tepat waktu ini, anak-anak akan diberikan pin ya dan gambarnya adalah layang-layang. Itu menandakan bahwa mereka berkomitmen untuk menjadi anak yang disiplin untuk tepat waktu.
Dan kami pihak sekolah adalah mitra orang tua untuk kita bersama-sama mengajarkan kepada putra-putri kita untuk sejak dini mereka disiplin waktu. Ya, mari kita sama-sama belajar. Baik kepala sekolah, guru, semua warga sekolah, kita sebagai orang tua, kita pun harus terus belajar untuk kita bisa menjadi teladan. Nah, dalam penerapan tepat waktu itu memang nggak mudah, parent. Itu diperlukan usaha. Anak-anak harus diajarkan juga untuk menyusun rencana agar mereka bisa tahu kapan mereka mengerjakan sesuatu. Nah, nanti saya akan berikan beberapa tips untuk hal yang praktis untuk bisa diajarkan kepada anak-anak di rumah oleh orang tua. Jadi, memang mereka harus kapan mereka berangkat ke sekolah, itu kan perlu perencanaan. Kapan mereka bisa tiba tepat waktu di sekolah. Nah, walaupun mungkin mereka belum bisa berangkat sendiri ke sekolah ya, itu sebabnya ada kerjasama dengan orang tua. Ya, kalau anak terlambat itu sebetulnya bisa saja dari anaknya, bisa juga mungkin dari orang tuanya, atau bisa juga dengan faktor yang lain, memang banyak faktor ya. Tapi dalam hal ini, kita nggak mau excuse dengan apapun faktor tersebut, tetapi mari bersama-sama kita belajar untuk tepat waktu. Meskipun hal-hal yang hal ini nggak mudah ya, tetapi saya percaya ketika kita konsisten melakukannya, maka itu akan menjadi satu budaya ya, budaya dalam diri kita, budaya juga di sekolah, budaya di rumah ya. Nah, bangsa yang terkenal dengan disiplin waktunya adalah Jepang ya. Nanti kita bisa lihat, kita juga bisa belajar sekarang begitu terbuka ya teknologi, sehingga kita bisa belajar dari negara Jepang, begitu mereka tepat waktu sekali ya. Dan anak-anak dari sejak kecil mereka sudah diajarkan untuk mandiri ya. Ketika di sekolah kita ini kita mengajarkan juga topik imajinasiku ya, di sekolah ini ketika kita pakai kurikulum merdeka ya, sehingga ada satu topik yang namanya imajinasiku, dan kita mengenalkan berbagai bangsa yang ada di bumi ini gitu, dan anak-anak bisa belajar. Tapi yang kita ajarkan adalah negara-negara yang familiar dengan anak-anak. Ya, salah satunya adalah Jepang. Dan anak-anak sendiri melihat bagaimana anak-anak Jepang di sana, mereka sejak kecil mereka udah mandiri. Itu pagi-pagi mereka bangun pagi, mereka menyiapkan dirinya untuk berangkat ke sekolah, kemudian bagaimana mereka budaya antri, bagaimana mereka membuang sampah di tempatnya, dan mereka juga diajarkan bagaimana mereka harus praktek bagaimana jam tidur mereka. Nah, dari sejak kecil anak-anak sudah diajarkan untuk hal-hal tersebut. Mari kita juga praktekkan untuk kita sama-sama belajar. Kita kembali kepada 5 saya mau tadi. Yang pertama, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Kita mengajarkan kepada anak-anak untuk mereka tiba di waktu yang tepat. Nah, perbedaannya, kita datang di tempat yang tidak tepat, apa bedanya? Bedanya adalah maka bisa saja hal tersebut sudah tidak tepat lagi gitu. Nah, berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat gitu. Kita bisa ada di waktu yang tepat tapi enggak di tempat yang tepat, itu pun keliru. Kita ada di tempat yang tepat tapi waktunya enggak tepat juga, itu keliru juga. Yang benar adalah kita ada di tempat yang tepat. Kalau sekolah ya di sekolah dan pada waktu yang tepat. Kalau di sekolah jam 7.30, diusahakan untuk sebelum jam 7.30 sudah ada di sekolah. Kalau jam 7.30 kita masih ada di rumah, berarti itu tidak di tempat yang tepat. Karena jam 7.30 kita masih di jalan misalkan. Berarti berada di tempat yang tidak tepat. Nah, berada di tempat yang tepat adalah ketika jam 7.30 atau sebelumnya jam 7.30 kita sudah ada di sekolah. Itulah yang dikatakan berada di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Begitu. Ya, gitu ya, Mam. Kemudian yang kedua, bersiap-siap menghadapi penundaan yang terjadi. Jadi, bersiap-siap menundaan yang terjadi adalah karena nggak ada orang yang nggak tahu bahwa apa yang akan terjadi. Ya kan?
Anak-anak harus belajar untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga tersebut. Ya, misalkan misalkan apa, Mam? Ya, kita anak-anak belajar menyesuaikan diri ya. Misalkan penundaan yang nggak terduga. Misalkan ketika datang contohnya ketika kita mau pergi, ternyata tidak jadi, dibatalkan. Nah, yang seperti itu. Nah, bersiap-siap untuk menghadapi penundaan yang nggak duga. Jadi anak-anak hatinya sudah dipersiapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan saya sebelum tepat waktunya tiba. Ya, anak-anak diajarkan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua di rumah maupun yang ada di sekolah untuk menyelesaikannya sebelum waktunya tiba. Kalau anak-anak 15 menit harus mengerjakan ini misalkan. Sebelum 15 menit, anak-anak diajarkan untuk sudah selesai. Ya. Nah, ini perlu waktu orang tua dan anak. Yang keempat, menyusun jadwal harian dan melaksanakannya. Ini nanti ada hal praktis yang akan saya bagikan juga mengenai menyusun jadwal harian dan melaksanakannya. Mungkin orang tua berpikir, anak saya masih kecil gitu. Apa dia ngerti gitu jadwal harian? Sebetulnya dengan aturan-aturan yang di rumah itu adalah jadwal harian tidak tertulis yang sebetulnya anak sudah terapkan. Misalkan orang tua ajarkan anak-anak, pulang sekolah kalian harus ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, gitu. Atau pulang sekolah setelah ganti baju, cuci tangan dan cuci kaki, kalian harus makan. Setelah makan, kalian boleh main sebentar. Nah, itu adalah jadwal sebetulnya, tapi tidak tertulis. Ya, jadi anak-anak sebetulnya sudah paham, ya. Jam berapa mereka tidur di rumah, jam berapa mereka bangun, jam berapa mereka bermain dengan orang tua, jam berapa mereka nonton, jam berapa mereka belajar. Ya, belajar sambil bermain tentunya ya, supaya anak-anak juga mereka mengerti. Nah, itu mungkin sudah terpola ya di rumah parent semua ya. Tapi mungkin itu tidak tertulis. Nah, mungkin coba disusun kembali jadwal hariannya tersebut dan duduk bersama dengan anak-anak, sepakati ya. Karena mendidik anak itu bukan memaksakan kehendak orang tua ya, tetapi kita belajar memahami anak ya. Memang selalu ada batasan-batasan ya anak-anak untuk memilih karena mereka perlu dibimbing. Jangan-jangan pilihannya salah ya toh. Itu sebabnya fungsi orang tua adalah membimbing mereka. Tetapi ingat, jangan sampai menjas anak, ya, atau melukai hati anak, ya, sehingga anak trauma, anak jadi kecewa, ya. Tetapi kita belajar duduk bersama, karena anak itu adalah seorang pribadi, ya. Mereka juga perlu dihargai, dikasihi, disayangi, ya. Yang kelima adalah tidak terjebak ke dalam perangkap hanya satu kali saja. Ya nggak apa-apa lah hari ini terlambat nggak apa-apa. Besok-besok kan enggak. Percaya deh, kalau kita toleransi sekarang, ya toleransi dalam hal seperti ini loh, ya kompromi, lebih tepatnya kompromi ya. Kalau toleransi itu kecenderungannya baik, ya, menghargai. Tapi ini bicara kompromi. Kalau kita memberikan kompromi yang salah, maka percaya besok-besoknya juga kita akan memperbaiki dengan segala penuh usaha yang lebih keras lagi. Gitu. Itu sebabnya kita jangan terjebak di perangkap hanya satu kali lagi. Gitu ya, Mam. Nanti ada sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Di 5 saya mau ini sebelum saya lanjutkan ke PPT berikutnya. Cukup jelas? Jelas, Miss. Oke, baik ya. Kita masuk ke
hal praktis. Apa saja sih yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita di rumah? Nah, ini ada 6 hal praktis, sebetulnya mungkin banyak ya, cuma saya ambil 6 saja. Hal praktis untuk menanamkan karakter tepat waktu di rumah. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa tahu anak itu tepat waktu kalau kita nggak punya jadwal. Ya kan? Apa yang harus mereka taati gitu kalau nggak ada aturan. Ya, kan kita harus buat dulu aturannya. Maka anak mengerti apa yang harus ditaatinya, yaitu aturan yang sudah dibuat bersama. Dan bagaimana mereka bisa disiplin tepat waktu kalau kita tidak punya jadwal harian anak. Ya, di sekolah pun nanti kita juga akan ajarkan anak-anak membuat jadwal harian. Ya, anak-anak perlu diajarkan membuat jadwal harian. Maka dia akan terpola sampai dia dewasa. Mereka udah terbiasa untuk mereka punya rencana, planning, ya. Nah, mungkin untuk anak-anak yang usia mereka mungkin sederhana kita buatnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bukan jadwal yang tidak disepakati. Nah, jadi mari duduk bersama, ya. Sekarang anak-anak ini udah anak-anak yang cerdas luar biasa, ya parent. Sehingga nggak seperti zamannya, mungkin zamannya saya kali ya. Kalau parent di sini kelihatan parentnya masih muda-muda ya. Kalau zamannya saya, orang tua mungkin otoriter gitu. Jadi bahkan kita ngomong aja nggak boleh gitu. Kalau ngomong, ngasih pendapat dibilang melawan orang-orang tua dulu ya zamannya saya. Nah, kalau anak-anak sekarang nggak seperti itu, mereka sudah pintar. Nah, kita harus ajak mereka duduk bersama, ya dengan bahasa hubungan yang dekat antara ayah, ibu kepada anak. Nah, kita duduk bersama ya, kita buat kesepakatan. Kira-kira kamu bangun pagi jam berapa? Tuh, kalau anak nggak bisa jawab, mungkin bisa dibantu. Nah, pukul segini ya bangun. Kemudian dibuat jadwal bersama. Jadwal makan, ya. Jadwal berdoa, sembahyang, ya, sholat. Diajarkan. Sehingga anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki akhlak mulia. Ya, dia berkarakter. Ya. Nah, dibuatkan jadwal bersama-sama. Ya, nanti disepakati. Setelah disepakati, maka disepakati juga setelah selesai jadwal hariannya, disepakati juga konsekuensinya. Jadi anak tahu kalau saya tidak, misalkan saya melanggar atau saya tidak tepat waktu, saya tidak taat, nah dia tahu tuh konsekuensinya karena sudah diberi tahu. Jangan tiba-tiba anak-anak mendapatkan sanksi ya, padahal dia nggak tahu gitu. Sehingga yang ada bukan dapatkan hati anak berubah, tapi yang ada anak jadi kecewa gitu. Makanya jangan salah kalau ada anak-anak akhirnya berulah, tanda kutip ya, seperti melawan. Karena sebenarnya aturannya belum dibuat, dia nggak tahu, nggak disepakati juga sanksinya gitu. Sudah ada punishment ke mereka, ya, sehingga mereka sedih, mereka terluka, ya. Nah, kalau pernah terjadi seperti itu, untuk dapati hati anak kembali, orang tua nggak salah loh minta maaf pada anak. Malah itu akan membangun kembali hubungan anak dengan orang tua. Ya, jangan salah, ada anak-anak masih kecil dia mana ngerti sih, siapa bilang bunda. Anak kecil itu dia sungguh paham, cuma mungkin mengutarakannya berbeda dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin bisa berargumen, kalau anak-anak mungkin bertingkah yang tanda kutip menyebalkan atau membuat pusing atau
nggak seperti yang diharapkan gitu ya. Nah, coba dicek kalau ada anak-anak yang bertingkah seperti itu. Bisa saja dia kurang perhatian orang tua atau pernah terluka dengan orang tua, ya. Nah, itu harus diobati. Dengan apa? Ya, dengan memulihkan hubungan. Tadi mungkin kalau bercerita bersama, ada salah, minta maaf, itu hal yang perlu dilakukan. Sehingga ketika anak salah pun dia cepat-cepat minta maaf. Kalau dia salah pada bundanya, dia minta maaf sama bundanya. Kalau sama ayahnya, dia minta maaf sama ayahnya. Kalau sama papi atau sama maminya, dia minta maaf. Atau mama, papa, ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu yang harus kita sama-sama lakukan. Ya, ketika kita buat jadwal harian, disepakati bersama-sama, dijelaskan sejelas-jelasnya. Sehingga anak paham. Dan berikan cara untuk melakukannya. Ya, setelah itu, kemudian diberitahu sanksinya apa. Ya, dan sanksinya jangan yang melebihi dari usia mereka ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak menunda-nunda. Ajarkan anak-anak untuk enggak menunda. Ya, enggak menunda. Enggak menunda apa? Misalkan ya, anak-anak diajarkan kalau anak-anak sudah waktunya bermain, ayo sudah waktunya makan atau mandi. Atau sudah waktunya tidur siang. Sebentar. Ayo, waktunya tidur siang. Sebentar. Ya, nanti karena tidak kurang konsisten, akhirnya anaknya dibiarkan. Ayo. Nah, kalau belajar konsisten berarti mungkin kreatif orang tua ya, parent, buatkan jam ya. Nah, lihat ini jamnya udah sampai jam kesini. Ini berarti tidur siang. Yuk kita tidur siang. Gitu. Atau waktunya makan. Atau waktunya kalian belajar. Nah, ya. Karena biasanya anak-anak kalau sekali kita kompromi, tadi seperti saya katakan, kita akan berjuang keras lagi untuk memperbaiki itu. Jadi memang sih sebagai orang tua kayaknya capek ya, tapi nggak apa-apa. Kalau ingin membangun sebuah rumah, bangunan yang indah, yang megah, itu kan perlu pengorbanan. Jadi perlu pengorbanan waktu, ya, sampai satu hari anak kita jadi. Ya. Nah, itu perlu konsisten. Yang ketiga ini, perlu konsisten. Ya. Jadi orang tua itu dilihat oleh anak. Ya. Saya sekali berkali-kali ya saya coba ingetin bahwa anak ini belajar dari mana sih? Saya kayaknya nggak pernah ngajarin anak ini begini, begitu. Tapi kok dia bisa ya? Jangan heran. Karena apa? Anak itu ada fase imitasi. Dia meniru. Kita nggak ngajarin bagaimana menyapu. Kita nggak ngajarin bagaimana bersihin rumah atau rapikan mainan atau merapikan alat-alat tulisnya atau melakukan hal-hal yang baik yang lain ya, yang daily ya, yang dia lihat. Sebetulnya orang tua sedang mentraining ya. Ketika orang tua bicara, ngobrol dengan tetangga, anak lihat, oh cara mama ngomong sama tetangga, oh begini, kasih senyum, menghormati tetangga. Nah, secara otomatis kita sedang mentraining anak kita untuk melakukan hal tersebut. Dan dia ketika dia keluar rumah, dia akan lakukan yang sama seperti orang tuanya. Mungkin memberi hormat kepada tetangganya, atau menyapa, memberi senyum. Nah, itu sedang mentraining. Atau ketika ada tamu datang, disalam, dipersilakan masuk, tiba-tiba anak kita melakukan hal yang sama. Kita kaget, kayaknya kita nggak ngajarin deh. Gitu. Sebetulnya kita sedang mengajarkan kehidupan sehari-hari kita di rumah, itu sebenarnya kita sedang mengajarkan itu kepada mereka. Mentraining, karena usia mereka adalah usia meniru.
meniru seperti papahnya, meniru seperti mamahnya, cara mereka bicara, cara makannya, cara duduknya, cara berdirinya gitu. Mungkin ada orang bilang, berdirinya seperti ayahnya ya, seperti mamahnya gitu. Ya, karena dia melihat. Jadi memang usia-usia seperti ini kita harus berhati-hati di rumah. Ya, kalau salah-salah nanti anak-anak akan meniru gitu. Ya, ada seorang anak, mungkin nggak di sini ya, sering mengatakan kata-kata yang saru gitu. Ya, sering mengatakan kata-kata yang saru. Nah, ternyata ketika dicek, anak ini sering bertemu itu dengan orang-orang yang dewasa yang sering mengeluarkan kata-kata seperti itu di lingkungan, ya, walaupun bukan keluarga inti ya, mungkin di lingkungan tetangga atau yang lain. Nah, seperti itu karena apa? Anak melihat dan mendengar dan mengamati sehingga dia meniru, oh kayak gini ya. Nah, orang tua akhirnya menegur, terus kenapa bicara seperti itu gitu. Ya, itu tinggal diluruskan saja. Ya, diluruskan saja. Tidak perlu hukuman fisik ya. Anak-anak tidak boleh dihukum fisik ya. Kalau anak-anak dari sejak kecil tidak perlu pakai fisik, maka itu akan menjadi terbiasa dia dengan kata-kata yang cukup dengan punishment yang sewajarnya dan tidak melukai hati anak. Nah, kemudian yang keempat, berikan apresiasi pada anak-anak. Ketika anak-anak kita tepat waktu di rumah, berikan pujian ya. Wah, gitu. Mama senang. Mama bangga sama kamu ya nak. Sudah bisa tepat waktu. Terus ya kita belajar tepat waktu. Gitu. Ya, dikasih pujian. Ya, pujian, waduh kamu hebat ya, kamu luar biasa, atau pujian yang lain ya, yang sehingga membuat anak dia bangga dan dia semangat untuk dia melakukan itu lebih baik lagi setiap hari. Gitu. Ya, atau kalau dia belum bisa melakukannya, ayo semangat ya, besok kamu pasti jauh lebih baik. Nah, kasih spirit yang demikian ya, sehingga anak akan terbangun pribadi yang baik. Kemudian yang kelima, teladan. Yang tadi saya katakan, saya ulang ya, hidup kita ini harus menjadi teladan bagi anak-anak kita lah ya, karena kita sedang mentraining mereka tanpa kita sadari ya, dengan perkataan, tindakan yang kita lakukan di rumah, mereka pasti akan meniru. Di sekolah pun kita juga berkomitmen untuk kita hati-hati dengan perkataan kita kepada anak-anak, dengan sikap kita ya, sehingga anak-anak juga meniru gurunya gitu. Dan kita pun harus menjadi teladan. Guru-guru pun di sekolah harus menjadi teladan. Yang keenam, hindari hukuman fisik. Di sekolah kami nggak pernah mengajarkan untuk anak-anak dihukum fisik juga, ya, atau mempermalukan mereka, ya. Ya, kita menghindari, meminimalisir hal itu bisa terjadi. Ya, nggak boleh gitu. Misalkan dengan dipukul anak gitu, atau dijewer atau diapain, waduh, itu tidak boleh ya. Nah, demikian juga di rumah, jangan sampai anak-anak pun dipukul ya parent gitu. Itu akan membuat luka, mungkin nggak sekarang, saya suatu hari dia akan luka hatinya dan dia akan lakukan yang sama kepada orang lain karena dia mengalami itu di rumah, sehingga dia akan lakukan itu gitu ya, lakukan itu di luar ya. Jadi hindari hukuman fisik kepada anak-anak ya. Baik, selanjutnya Mister. Ya, ini yang tadi ya. Kita kembali kepada burung layang-layang, bahwa ketika kita lihat simbol ini, itu mengingatkan kita untuk kita tepat waktu. Baik, demikian saja pemaparan saya, parent.
Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Miss Restu. Terima kasih untuk perhatiannya semuanya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Miss Restu. Iya, Miss Maria, terima kasih. Parents semuanya, ada yang bertanya atau ada curhatan, udah diajarkan tapi kok masih seperti ini, begitu. Silakan parents, mama-mama, papa-papa yang mendengarkan parenting class hari ini, monggo dibuka video, kamera maupun mic-nya. Dihitung nih ya. Kasih waktu berapa nih? Sudah pada jelas semua? Supaya besok pas kita terapkan di sekolah itu sama ya, sehati dengan orang tua dan kegiatan atau indikator yang kita bagikan setiap harinya. Besok akan minta Mr. Hengki kalau enggak indikator supaya sama, oh hari ini kita ajarkan misalkan datang ke sekolah tidak terlambat. Terus itu berganti, Mom. Ada yang mengerjakan di kelas harus tidak tergesa-gesa gitu. Jadi ada indikator setiap harinya. Monggo kalau di rumah sudah melaksanakan apa anak-anak ternyata masih agak ragu. Ada waktu, Mam? Mama Fangka, ada bertanya atau curhatan gimana? Enggak, Miss. Enggak. Yang lain? Sudah jelas semua ya? Semoga kita semua bisa memahami tepat waktu. Sebenarnya dari kita dulu ya, kalau kitanya anaknya sudah diajarkan dioprak-oprak tepat waktu, tapi orang tuanya kadang kasihan anak-anak juga karena masih butuh bimbingan. Anaknya sudah bangun pagi, sudah ngikutin, tapi kadang kitanya belum ready. Sama saya juga gitu. Kalau pagi big book ya, tapi harus ya. Kata Miss Maria tadi, tidak ada alasan untuk tepat waktu itu sebetulnya. Benar itu. Kalau kita budaya disiplin pasti bisa. Oke, parents, karena sudah waktunya juga sudah berjalan, ada pengumuman-pengumuman kalau tidak ada pertanyaan. Pengumuman dari Mr. Hegi, tolong di share, Mr. Pengumumannya. Mister? Oke. Ini pada hari Selasa 2 November, 21 November ya. Selasa besok, TK Pelita Bangsa akan field trip ke Penerbat. Open School juga 2 Desember 2023. Pertemuan dengan pengurus POM untuk persiapan Open School dipercepat ya, Mom. Ini tanggalnya belum ada, sebisa mungkin dipersiapkan para POM hari Senin supaya tidak terlalu lama karena 2 Desember juga tidak lama lagi. Dan penerimaan rapot semester 1 akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023. Diharap orang tua untuk segera melunasi biaya administrasi, SPP, dan uang kegiatan yang lain. Terima kasih, Mom. Bisa di screenshot agar tidak lupa lagi. Oke, sudah ya, Mom. Sekarang pengumuman sudah, parenting class sudah, kita tutup dalam doa. Miss Pita bisa bantu doa. Tutup. Baik, terima kasih untuk Miss Restu dan Miss Maria sudah memberikan pemaparan. Terima kasih juga untuk para parents yang sudah hadir dalam parenting class pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa menutup
acara kita. Saya memimpin dalam agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan yang baik atas segala kebaikan-Mu yang kami terima. Sampai pada pagi hari ini kami sudah Tuhan diberi kesempatan sebagai orang tua, sebagai guru, kami terus meningkatkan pengetahuan kami untuk membentuk anak-anak kami berkarakter Tuhan, khususnya berkarakter tepat waktu. Biarlah terlebih dahulu kami sebagai orang tua dan guru, untuk kami terlebih dahulu berkomitmen untuk tepat waktu, sehingga kami dapat memberi teladan dan mengajarkan kepada anak-anak kami, sehingga sungguh anak-anak kami terbentuk memiliki karakter tepat waktu. Kami percaya Engkau memampukan kami, dan kami akan melihat anak-anak kami semua Tuhan bertumbuh di dalam karakter ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan sayang-Mu bagi kami, memberi kesempatan kami semua untuk terus belajar dan terus mengembangkan diri kami, khususnya anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami bawa Tuhan lebih baik lagi ke depannya ini. Terima kasih Bapak untuk segala rencana-rencana sekolah kami, baik itu untuk acara outing tanggal 21 dan open school pada tanggal awal bulan Desember. Kami mau diberkati oleh Tuhan, semua acara ini berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Kami mengucap syukur, kami menaikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Dulu kita berfoto dulu, abadikan dulu momen kita. Penting kita tanggal. Aku mau pegang, aku mau pegang. Baik, Mama-Mama, saya minta waktunya untuk kita dapat foto bersama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih parents semuanya, juga anak-anak tercinta. Terima kasih, Jumpa lagi. Miss. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Ya, Mister dihitung. Oke. Ruangan rapat akan saya tutup. Dihitung. Ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa lagi. Sampai Dah. jumpa.